Perkenalkan, nama saya Syafi Zerlinda Siswati Kartono di kelas 3 PHP 56. Pada saat ini, saya akan menjelaskan ke kalian semua tentang salah satu makanan yang cukup terkenal di Bali. Tapi sebelum itu, kalian tahu gak sih, banyak banget makanan di Bali yang hasil dari akulturasi. Salah satunya yang akan saya jelaskan ini. Nah, makanan ini adalah siobak. Siobak adalah makanan hasil akulturasi dari dua budaya, yaitu budaya Cina dan budaya Bali. Siobak ini berasal dari kota Singaraja, Buleleng, Bali. Nah, untuk kalian yang penasaran siobak itu kayak gimana, siobak itu seperti ini. Sekarang, saya akan menjelaskan sejarah asal-usulnya siobak. Menurut salah satu tokoh masyarakat Bali, keberadaan warga Cina di Bali memiliki peran yang sangat penting tentang awal mulanya siobak ini. Karena dulu siobak ini dibawa oleh para pedagang Cina yang menetap di Singaraja. Dan secara perlahan, makanan ini diterima oleh masyarakat Kabupaten Buleleng. Siobak yang dibawa oleh pedagang ini menggunakan daging babi. Dan kebetulan banget loh, di Singaraja ini terdapat banyak peternakan babi. Dan daging babi juga sudah menjadi salah satu makanan yang pokok. Pasti kalian ada yang bertanya dong, berarti makanan ini nggak halal dong? Terus kalau mau bikin, bisa gak diganti daging sapi? Jawabannya itu bisa. Dan iya, makanan ini nggak halal. Karena di Bali ini mayoritas masyarakatnya beragama Hindu, yang dimana tidak diperkenankan mengkonsumsi daging sapi. Karena sapi sudah dianggap binatang yang suci. Selanjutnya, saya mau menjelaskan bahan dan cara pembuatan siobak. Tetapi sebelum itu, siobak ini memiliki fakta yang unik loh. Yaitu, siobak ini bukan hanya menggunakan daging babinya saja, melainkan seperti kulit, tulang rawan, dan jeroannya juga dapat digunakan. Serta cara memasak siobak itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Karena untuk memasaknya ini dipisah antara jeroan dan dagingnya. Sekarang kita bahas dulu ya bumbu dan cara memasak jeroannya ini. Nah, untuk memasak jeroannya ini, bumbu dan rempah yang digunakan adalah cengkeh, bawang merah, bawang putih, kayu manis, lada, gula merah, dan yang paling penting adalah tauco. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah kita harus memastikan kalau jeroan yang akan kita pakai ini sudah bersih. Lalu selanjutnya kita harus menghilangkan bau amis dan membuat jeroan ini empuk sehingga enak dimakan. Dengan cara kita masukkan bahan-bahan yang sudah disebut tadi, lalu rebus jeroan ini kurang lebih selama 2 jam menggunakan api yang kecil, atau bisa juga sampai bau amisnya ini hilang. Setelah itu kalian bisa angkat jeroannya ini dan taruh di tempat yang terpisah. Oh iya, untuk sisa airnya ini kalian tidak perlu buang ya, karena sisa airnya ini bisa dijadikan untuk sausnya. Caranya, cukup kalian saring saja sisa airnya ini sampai bersih. Dan jika sudah bersih, air tersebut dapat diolah kembali dengan menambahkan tepung maizena dan gula merah agar menjadi kental. Dan kalian cukup memasaknya kurang lebih selama 20 menit. Nah, pasti kalian ada yang bertanya nih, kalau pakai gula putih atau gula pasir gimana? Sebenarnya untuk menggunakan gula pasir atau gula putih itu boleh, tetapi disarankan untuk menggunakan gula merah. Karena gula merah berfungsi untuk menghilangkan bau amis dan memberi rasa manis yang alami. Jika kalian menggunakan gula putih atau gula pasir, itu mereka mempunyai zat yang jika dimasak secara lama, itu akan menimbulkan rasa yang tidak enak atau tidak sedap untuk dikonsumsi. Sehingga lebih baik menggunakan gula merah. Selanjutnya, untuk memasak dagingnya, bumbu yang digunakan adalah kecap manis, kecap asin, bawang putih, garam, lada, dan yang paling penting adalah bumbu ngohyong. Langkah pertama yang wajib dilakukan adalah kalian harus mencuci dulu hingga bersih dagingnya. Kemudian lumurkan bumbu ngohyong, bawang putih, garam, dan lada secara merata.
Dan kemudian kalian rebus daging ini dengan menambahkan kecap manis dan kecap asin selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu, kalian bisa angkat daging ini dan sisihkan di wadah yang terpisah. Untuk menyajikan siobak ini, daging dan jeroannya cukup diiris secara tipis-tipis, dan setelah itu tuangkan sausnya secara merata. Kemudian jangan lupa tambahkan kerupuk kulit serta cabai cincang dan mentimun di atas sausnya. Nah, untuk kalian yang mau menikmati siobak babi ini, kalian dapat menemukannya di Jalan Suropati nomor 66 Singaraja. Tempat makanan ini bernama Kedai Siobak Babi Kelok dengan bangunan yang bernuansa Tionghoa. Selain itu, kalian juga dapat menemukannya 2 lokasi cabang dari Siobak Babi Kelok ini, yaitu di Jalan Gatot Subroto Denpasar dan Jalan Sutomo Denpasar. Sekian informasi yang saya berikan. Jangan lupa cobain ya guys. Thank you.